semuanya, perkenalin nama aku Lydia Putri Natalia dengan NIM 1930 2020 4011 dari program studi PPKN. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai penggunaan kalimat efektif. Buat yang mau tahu apa itu kalimat efektif dan juga apa saja sih yang harus kita pelajari dari kalimat efektif, lihat videonya di sini ya. Semuanya, hari ini aku mau jelasin nih mengenai penggunaan kalimat efektif sama seperti yang tadi aku bilang di awal. Kalau aku mau jelasin apa sih itu kalimat efektif, jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca. Nah, jadi bisa dibilang kalimat efektif itu kalimat yang bisa menimbulkan gagasan ya pada pikiran ataupun pendengaran dari para pembacanya. Nah, lalu juga kayak ciri kalimat efektif itu yang pertama memiliki unsur penting atau pokok. Dan juga yang kedua taat terhadap tata aturan, yang ketiga menggunakan diksi yang tepat. Nah, penggunaan kalimat efektif ini biasanya digunakan pada karya tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan juga sebagainya. Nah, syarat-syarat kalimat efektif itu yang pertama adalah kalimatnya itu harus logis, yaitu kalimat pasif dan aktifnya itu harus jelas. Lalu juga yang kedua kepararelan, yaitu kesamaan bentuk kata atau imbuhan. Lalu yang ketiga adalah ketegasan, yaitu pemberian kata tegasan pada kalimat. Lalu juga yang keempat itu kehematan, penggunaan kata secara hemat tetapi tidak mengurangi makna. Yang kelima adalah ketepatan, yang keenam adalah kecermatan, yaitu tidak menimbulkan tafsir ganda dan juga tepat pada diksi. Yang ketujuh adalah kepaduan, yaitu informasi yang disampaikan itu tidak terpecah. Lalu juga yang kedelapan adalah kesejajaran, yaitu penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata paralel, keharmonisan. Nah, jadi itu adalah penjelasan singkat ya mengenai penggunaan kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu sekali lagi adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan gagasan pada pikiran pendengar ataupun pembaca. Aku mau lanjut lagi di penerapan kalimat efektif, yaitu penerapan dalam dunia nyata untuk penggunaan kalimat efektif ini yang pertama adalah kalimat efektif dan juga penerapan EYD, yaitu huruf kapital dan tanda baca itu harus jelas dituliskan pada setiap kalimat. Lalu yang kedua, kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi. Jadi penerapan kalimat efektif ini digunakan supaya kalimat itu bisa lebih gampang untuk dipahami, dan juga pilihan kata atau diksinya itu juga harus selalu disesuaikan dengan kalimat efektif, karena efektif ini pengennya orang biar bisa tahu dan juga bisa lebih jelas tentang sesuatu. Nah, dan juga yang ketiga adalah kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan, yaitu adanya hubungan timbal balik antara subjek dan juga predikat. Dan yang keempat, kalimat efektif dan kesejajaran bentuk, artinya penggunaan bentuk bahasa yang tersusun itu dalam susunan serial itu harus tersusun dengan jelas, dan juga adanya hubungan timbal balik antara subjek dan juga predikat, itu semuanya harus dijelaskan mengapa sih bisa hubungan timbal baliknya itu seperti apa, dan juga penting juga ya dalam kalimat efektif itu yang paling penting adalah pemilahan kata dalam penyampaian informasi. Jadi tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit, tapi penyampaian katanya itu harus efektif dan juga tepat sasaran dan juga bisa mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, jadi itu adalah sedikit rangkuman mengenai bagaimana sih penerapan kalimat efektif itu seperti apa. Dan aku harap supaya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, teman-temanku yang aku kasihi dan aku cintai.